prioritas penggunaan dana desa ini sudah ada amanahnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang memberikan mandat kepada Menteri Desa PDTT untuk setiap tahun menerbitkan Permendes, Peraturan Menteri Desa yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Alhamdulillah, untuk tahun 2023 kita sudah terbitkan Permendesnya. Contoh kegiatan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan lampiran Permendes nomor 8 tahun 2022. Prioritas penggunaan dana desa untuk pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes-BUMDesma. Jadi contoh-contoh kegiatannya bisa dalam bentuk pendirian BUMDes-BUMDesma, bisa dalam bentuk penyertaan modal BUMDes-BUMDesma, kemudian bisa dalam bentuk pengembangan usaha atau unit usaha yang ada di BUMDes-BUMDesma yang difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan. Kemudian kegiatan lainnya untuk perwujudan, pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes-BUMDesma. Ini contoh yang kemudian prioritas dana desa untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Maka contoh-contoh kegiatannya adalah di bidang pertanian misalnya, di bidang perkebunan, peternakan, pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan. Nanti ini bahannya bisa di-share kepada seluruh peserta sosialisasi hari ini. Kemudian di bidang jasa, di bidang sarana prasarana pemasaran, kemudian pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial, lalu kemudian pengelolaan hutan, pemanfaatan teknologi tepat guna TTG, kemudian kegiatan lainnya di dalam rangka mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif. Ini selanjutnya adalah prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Dapat digunakan untuk apa saja? Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, sarana prasarana. Kemudian promosi desa wisata juga boleh. Kemudian pelatihan, pengelolaan desa wisata, pengembangan investasi desa wisata, pengembangan kerjasama antar desa wisata. Ini contoh-contoh kegiatannya. Pengembangan desa wisata sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah yang ada di desa-desa kita. Kemudian untuk perbaikan konsolidasi data, dana desa boleh untuk pendataan potensi dan sumber daya pembangunan yang ada di desa. Dana desa boleh untuk pendataan pada tingkat RT, pendataan pada tingkat keluarga, kemudian pendataan warga pekerja migran, dan seterusnya. Ini semua ada contoh-contohnya. Kemudian berikutnya, untuk ketahanan pangan nabati dan hewani, pengembangan usaha pertanian, usaha-usaha pertumbuhan, jadi pengadaan bibit atau benih, pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih, dan seterusnya. Kemudian untuk pembangunan pengolahan lumbung pangan pun ada pembangunan lumbung pangan desa, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, kemudian pembangunan prasarana pemasaran produk pangan dan lain sebagainya. Sementara untuk pengolahan pasca panen, dana desa ini boleh dipakai untuk pengadaan alat teknologi tepat guna, pengolahan pasca panen, kemudian pelatihan pengolahan hasil panen. Ini contoh-contoh untuk kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Kemudian untuk pencegahan penurunan stunting, maka bisa dana desa ini dipakai untuk pelatihan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, kemudian pengadaan tikar pertumbuhan, alat ukur tinggi badan, dan seterusnya, pendayagunaan lahan pekarangan yang ada, yang dimiliki oleh keluarga-keluarga kita, pendidikan tentang pengasuhan anak, dan seterusnya. Ini sangat lengkap untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting. Kemudian untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, ini juga lengkap,
contoh-contoh kegiatannya, lalu kemudian untuk peningkatan keterlibatan masyarakat menyeluruh juga ada, mulai dari kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal, penguatan nilai agama, dan seterusnya. Lalu kemudian untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, mulai dari sosialisasi promosi kebijakan, program jaminan sosial, advokasi, bisa kegiatan optimalisasi, dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh untuk penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya. Jadi bentuk kegiatannya bisa dalam bentuk kampanye, promosi, perilaku bagaimana masyarakat diedukasi untuk hidup sehat, hidup bersih, bagaimana mengkonsumsi gizi yang seimbang di masing-masing rumah tangga, dan seterusnya. Termasuk pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular. Ini semuanya lengkap kami sajikan dalam Permendes ini. Kemudian untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotik, kegiatannya bisa dalam bentuk kegiatan keagamaan untuk edukasi dan pencegahan agar masyarakat kita, generasi muda kita terhindar dari narkoba. Jadi bentuk kegiatannya bisa penyuluhan, bisa sosialisasi, dan seterusnya. Bisa juga untuk pagelaran, festival, seni budaya untuk menumbuhkan kreativitas mereka, agar mereka bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif. Kemudian untuk pengembangan pelayanan kesehatan, bisa dalam bentuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, sarana pondok bersalin desa, dan seterusnya. Termasuk bantuan operasional untuk akses, jadi akses bukan honor, layanan para medis. Kemudian untuk operasional pemerintah desa, mungkin ini yang banyak ditunggu-tunggu. Apa? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa operasional pemerintah desa ini adalah bukan honor kepala desa. Ini yang harus ditahu dulu. Operasional pemerintah desa ini bukan honor, tetapi dia bentuknya operasional yang menunjang tugas-tugas kepala desa. Jadi boleh dipakai untuk biaya koordinasi. Misalnya pemerintah desa ingin berkoordinasi ke pemerintah daerah, kabupaten atau ke provinsi, maka dana desa untuk operasional yang 3% ini bisa dipakai dalam rangka apa? Tentu dalam rangka membangun keharmonisan hubungan pemerintahan, koordinasi antar level pemerintah yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, operasional 3% ini juga bisa dipakai untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Misalnya untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kesusahan, oleh musibah, keterbatasan dana, ada konflik sosial, bencana yang menimpa warga. Contoh konkretnya seperti apa? Ada kepala desa lagi nyenyak tidur, jam 1 malam tiba-tiba ada warga yang ketok pintu. Warga ini harus dirujuk ke rumah sakit karena dia sakit. Rumah sakitnya jauh dari desa. Butuh biaya transport. Maka operasional pemerintah desa boleh dipakai untuk operasional seperti ini, untuk membantu warga yang membutuhkan seperti ini. Ada warga yang berduka, meninggal. Dia miskin. Tidak ada yang menyiapkan pemakamannya. Misalnya yang muslim, kain kafan dan seterusnya. Maka dana desa ini boleh dipakai untuk membiayai warga miskin yang meninggal untuk pemakamannya. Itu yang dimaksud untuk kesusahan, kemiskinan. Ada warga kena musibah, rumahnya terbakar misalnya. Maka operasional ini boleh dipakai untuk pemberian santunan. Terus biaya kegiatan khusus lainnya yang ketiga. Ini digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian
untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, dan seterusnya. Jadi misalnya untuk membangkitkan semangat generasi muda, ada lomba-lomba. Boleh dari operasional pemerintah ini dipakai membeli untuk hadiah bagi lomba di bidang olahraga ataupun seni untuk membangkitkan kreativitas anak-anak muda kita yang ada di desa. Begitupun halnya kegiatan-kegiatan keagamaan bisa disupport dari operasional pemerintah desa ini. Ini untuk operasional pemerintah desa, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial, jaminan sosial pada masyarakat miskin atau miskin ekstrim. Kemudian peningkatan pendapatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, pengembangan ekonomi lokal yang ada di desa-desa kita. Kemudian penyediaan lapangan kerja termasuk program-program PKTD, padat karya. Kemudian meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Misalnya membangun mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos Yandu, pos Kesdes, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini PAUD, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, antara lain membangun jalan desa dan jembatan sesuai dengan kewenangan desa. Lalu berikutnya adalah bantuan pembangunan, perbaikan, dan rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim. Boleh dari dana desa untuk sektor ini. Kemudian, untuk BLT, bantuan langsung tunai dana desa ini dialokasikan maksimal 25%. Ini yang berbeda dengan kebijakan kita tahun 2022 ini yang mematok minimal 40%. Nah, sekarang karena ekonomi sudah mulai jalan, mudah-mudahan semua mulus-mulus saja, ekonomi kita di desa bangkit, yang tidak kerja kemudian kerja, yang dagangannya tadinya tidak laku sudah mulai laku karena daya beli sudah mulai meningkat, maka antara lain pertimbangannya seperti itu, maka BLT di 2023 nanti adalah maksimal 25%. Sehingga dengan BLT 25% maksimal ini memberikan ruang bagi desa-desa kita untuk mengefektifkan apa yang menjadi usulan-usulan atau program-program prioritas yang ada di desa. Jadi ruang fiskalnya semakin besar, sehingga ruang kreativitasnya juga semakin besar untuk mengakomodir apa yang menjadi usulan-usulan, masukan-masukan warga desa. Kemudian untuk BLT maksimal 25% ini, kriterianya apa saja? Pertama adalah bagi keluarga miskin yang berdomisili di desa. Jadi dia harus berdomisili di desa dan diutamakan miskin ekstrim. Jadi urutannya itu miskin ekstrim dulu yang dahulu. Jangan yang miskin biasa-biasa saja dapat, lalu yang memang hidup sebatang kara, miskin ekstrim, nggak bisa diapa-apain, itu tidak dapat, itu tidak adil. Menyalahi prinsip penetapan prioritas yang tadi berkeadilan yang saya sampaikan di awal paparan ini. Yang kedua adalah bagi keluarga yang terdapat anggotanya yang rentan sakit. Ada anggota keluarga rentan sakit kronis menahun. Kemudian yang ketiga adalah keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Ini yang sebatang kara nih. Dia tunggal, sudah lanjut usia, hidup terkadang dari belas kasihan para tetangga. Ini menjadi prioritas miskin ekstrim seperti ini. Lalu yang keempat adalah keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. Jadi sebenarnya agak fleksibel ini, walaupun alokasinya adalah maksimal 25% yang kami buat regulasinya. Kemudian prioritas penggunaan dana desa ini untuk mitigasi dan penanganan bencana alam, bisa dalam bentuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana
penanggulangan bencana alam atau kejadian luar biasa lain yang ada di desa. Jadi bisa dalam bentuk pembuatan peta potensi rawan bencana di desa. Jadi potensi rawan bencananya, pemetaannya bisa, petanya dari dana desa ini. Kemudian yang kedua, alat pemadam api ringan yang ada di desa. Kemudian yang ketiga, pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana. Pertolongan pertama kecelakaan ini seperti posko-posko darurat, dapur-dapur umum, manakala terjadi bencana alam di desa. Kemudian yang keempat adalah pembangunan jalan evakuasi, jalur-jalur evakuasi. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi. Kegiatan tanggap darurat bencana alam. Ya, jadi ini erat kaitannya dengan pertolongan pertama tadi, tanggap darurat ini. Ada kejadian langsung action. Itu boleh dari dana desa. Penyediaan tempat pengungsian. Manakala ada warga, tempatnya banjir, kemudian di lokasi yang banjir tersebut tidak bisa ditempati oleh warga, maka bisa dibuat tempat pengungsian. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan, kemudian sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana alam. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk bencana non-alam, antara lain muncul akibat endemik, wabah, virus, bakteri yang berdampak luas bagi masyarakat. Seperti contohnya coronavirus ini. Kemudian bencana non-alam yang muncul bertahap, hewan dan ternak seperti penyakit menular mulut dan kuku, antraks. Tapi ini pun harus sesuai kewenangan desa, karena penyakit mulut dan kuku tadi, itu ada pembagian kewenangannya, termasuk penyediaan vaksin itu dalam peraturan Menteri Pertanian, itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Jadi desa ini mungkin sifatnya adalah sosialisasi atau pembersihan kandang, yang sesuai kewenangan desa, yang kecil-kecil saja. Lalu yang ketiga adalah bencana non-alam seperti tanaman produksi rakyat, kena hama wereng, kemudian hama belalang, itu bagaimana? Tetapi sekali lagi, ini harus dikomunikasikan dengan SKPD teknis terkait, dan sekali lagi kuncinya adalah kewenangan desa. Begitupun untuk kegiatan-kegiatan lain seperti desa aman COVID, relawan desa aman COVID, dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada desa aman COVID, ini contoh-contoh kegiatannya. Saya pikir tidak perlu saya detailkan, karena COVID ini kita berdoa mudah-mudahan segera hilang dari negeri ini, biar tugas seperti ini kita tidak lakukan lagi. Ini tugas relawannya melakukan melakukan penyemprotan disinfektan, edukasi kepada warga untuk hidup bersih, dan lain sebagainya. Inilah Bapak dan Ibu sekalian beberapa hal yang sempat saya sampaikan.